melukis dengan bahan cat lukis itu sudah hal yang biasa. Tapi kali ini ada sosok yang sangat inspiratif, seniman sejati berasal dari Borobudur yang melukis dengan berbahan empon-empon. Ini mungkin sangat menarik sekali karena juga sudah mendapatkan satu prestasi atau rekor, memecahkan rekor dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia atau LIPRIT. Bagaimanakah kisah beliau? Dan kali ini juga spesial, kita akan finishing dengan melukis unfinished Buddha. Seperti apa? Kita selengkapnya akan ngobrol bersama beliau. Sudah ada di studio Magelang TV saat ini Mas Ismedi atau biasa disapa dengan Isting Medi. Hanya untuk Anda di Bangga Magelang, ruang lembutnya Wong Magelang. Bagi Anda pemirsa yang masih belum mengikuti sosial media Magelang TV, saya sarankan agar segera memfollow Instagram Magelang TV di @magelangtv, dan juga Anda bisa segera subscribe YouTube channel Magelang TV, dan Anda bisa menyaksikan live seputar Magelang dan juga sekitarnya setiap hari pukul 10. Baik, kali ini saya bersama sosok yang spesial, seniman dari Borobudur, bukan hanya dari Magelang ya, ini karena memang dekat sekali dengan area Borobudur, Magelang. Mas Medi, apa kabar hari ini? Baik, alhamdulillah sehat walafiat. Alhamdulillah, kelihatan sumringah sekali dengan pakaian adat Jawa. Tadi sempat sedikit menceritakan bahwa ini adalah pakaian dari Mbah Kakung ya. Dan style ini adalah style Mas Medi terinspirasi dari Mbah Kakungnya. Kalau boleh tahu Mas Medi, apakah melukis ini juga salah satu hal Mas Medi lakukan yang terinspirasi dari Mbah Kakung juga? Kalau dari Mbah Kakung itu saya beda, malah sama sekali nggak mengenal dunia lukis. Di masa anak-anak saya tuh cari rumput di kebun karena banyak peliharaan kambing. Jadi masa kecil dihabiskan kayak sekarang bolang gitu ya. Jadi main di sungai, mencari rumput, main ketapel, layang-layang ya, mungkin lebih tradisional, permainan tradisional. Nggak mengenal dunia lukis. Namun kayak pesan-pesan yang disampaikan sama Mbah Kakung saya itu, jadi orang itu harus selalu kerja keras, entah apapun bentuknya, lebih-lebih ya di bidang apapun. Yang saya suka itu melukis. Jadi waktu itu lukisannya ya di mana aja nih, tapi yang jelas bukan di dinding atau di pagar, tapi selalu di kertas. Kertas, entah waktu itu Mbah Kakung sering. Kenapa nggak melukis di dinding atau di tempat-tempat yang anak-anak kecil kan biasanya melukisnya? Punya kebiasaan nggak seperti itu. Jadi Mas Medi udah tahu lukis di kertas ya? Di kertas, waktu ada garet, kertas gambar. Saya gambar-gambar dengan pensil dengan arang. Siapa yang membuat Mas Medi suka melukis itu? Sebenarnya saya dari kecil tuh SD kelas 1-2 itu selalu mendapat nilai lebih di bidang seni lukis. Ya, jadi kadang malu, jadi gambar saya itu dibawa maju, saya suruh di depan, ini lukisannya bagus sendiri gitu. Kenapa malu? Nggak tahu, masa anak-anak ya takut gitu. Harusnya bangga kan, senang. Tapi itu belum mengenali bahwa ini sepertinya hobi gitu, belum? Ya, saya belum. Yang jelas melukis ya suka aja ya. Suka aja. Jadi saat saya menjalankan kayak tugas-tugas di rumah, lalu saya menekuni hobi melukis, gambar-gambar gitu. Cuman dulu saya pernah ikut sebuah ngaji di tempat di tingkat saya kan ada keluarga Pak Budi Harjo Suwardi. Waktu itu mantan Menteri Penerangan tahun 75. Jadi saya ada sebuah yayasan, saya ikut ngaji di situ. Pernah melihat orang yang sangat tua bawa teken itu melukis dengan gaya tangannya tuh dilumuri cat catnya tuh banyak banget, gede lalu dilukis ke kanvas.
saya pernah bersalaman, ternyata itu Pak Afandi. Sekitar tahun 80. Masya Allah. Saya Mas langsung bertemu dia dan bersalaman. Pak Afandi almarhum, pelukis maestro Indonesia. Ya, maestro Indonesia. Ya. Dan Mas waktu itu tidak tahu bahwa beliau adalah sang maestro itu? Ya, tidak tahu. Beliau nggak tahu, Tidak tahu, hanya itu pelukis. Masya Allah. Di melukis Eyang, ibunya almarhum Pak Budiarso. Terus saat itu mungkin yang membawa Mas dan membuat Mas Medi sepertinya, saya mau menekuni dunia ini, atau sejak kapan? Akhirnya Mas Medi mulai memutuskan untuk menekuni dunia lukis. Belum, itu masih hobi ya, kayak masih kesukaan, jadi dilakukan terus. Akhirnya kelas 3 SD itu pertama kali ikut lomba di kecamatan itu dapat nomor 2. Itu juga malu disuruh maju, dipanggil suruh maju. Malu-malu ya Mas Medi ini orangnya. Pertama kali saya ikut lomba lukis tingkat kecamatan Liga SD itu dapat juara 3. Dan di sekolah sampai kelas 6 SD saya juga sering mengikuti lomba-lomba lukis. Malah masih malu. Jadi melukis hanya di sekolah, tapi satu sekolah itu tahu itu Mas Pak pelukis gitu udah di. Jadi mungkin itu juga bagian dari doa-doa teman-teman dan lingkungan ya, Mas pelukis, maestro nanti insya Allah gitu. Keren-keren, amin. Lalu kemudian sejak kapan? SMP itu saya kurang fokus di lukis, tapi di saat kelas 3 saya balik lagi. Pernah jualan kaca lukis di Candi Borobudur. Di kelas 3, mulai kelas 3 SMP. Lalu saya menekuni lukis itu dengan berjualan kaca nago ukuran 10 kali 21 cm. Jadi dilukis dengan pemandangan Candi Borobudur. Ada kata-katanya. Saya setelah pulang sekolah berjualan di tepi Candi Borobudur. Kemudian di sekolah saya mulai melukis dengan cat air, karena yang tak pakai di kaca nago itu pakai cat poster, diambil sama poster sama air. Lalu Mas mencoba untuk melukis dari situ saya mulai melukis itu kayak sebuah pekerjaan. Jadi saya harus dapat tambahan, apalagi misalnya untuk bayar sekolah kan menarik gitu. Akhirnya saya harus bekerja. Ini sudah ada pikiran bisnis ya ini. Dengan melukis ya bisnisnya tuh mulai dapat lah ya nanti jalan bisa dapat tambahan uang saku. Walaupun enggak dengan manajemen yang teratur, tapi saya untungnya masih bisa untuk jualan, untuk beli apa. Kalau lukisan ini sepertinya spesial sekali, ini lukisan apa Mas Medi? Ini lukisan yang berbahan pon-pon. Jadi awalnya itu ini Borobudur ya? Ya, ini Candi Borobudur. Jadi sebenarnya tahun 2002 itu saya nyoba-nyoba di kertas memakai bahan pon-pon seperti ini. Ini baru di frame-nya baru, tapi lukisannya lama ya? Tahun 2002. Ya. Ini saya nyoba-nyoba di kertas. Masih nyoba-nyoba tapi luar biasa. Nanti kita lanjut ngobrol lagi Mas Medi. Ada yang mau lewat sesaat lagi, tetap bersama kami di Bangga Magelang, ruang lembutnya Wong Magelang. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Masih bersama saya Putri Ramadhani dan masih bersama Mas Medi atau Isting Medi. Saya nggak penasaran ini, tadi agak lupa menanyakan dari mana kata Isting Medi ini. Nama asli kan Ismedi ya? Nama asli saya Ismedi. Jadi itu nama yang diberikan oleh mbak kakung saya. Kemudian saya
tergabung di sebuah galeri di Borobudur. Jadi nama saya di sana jadi Isting Medi. Isting itu sebenarnya panjang dari Ismedi Tinggal Wetan. Jadi Isting. Isting. Ya, Ismedi Tinggal Wetan. Oke. Kan is itu medinya. Timur ya? Ya. Oke. Tingnya kan tinggal. Tingnya. Oke. Jadi Isting. Jadi Isting itu sebenarnya karena di Borobudur itu lukisan tuh banyak bertemu dengan turis karena banyak konsumen itu turis bilang menghafalkan nama Isme itu kayak susah, tapi Isting langsung mereka mudah dan memanggil gitu kayak ya. Karena itu juga bahasa Inggris ya maksudnya, jadi biar lebih mudah disapa gitu. Akhirnya populer dengan Isting. Tapi bagus itu Mas Medi, jadi ada nama populer ini ceritanya ya. Oke, kembali lagi ke lukisan dengan pon-pon. Tadi Mas Medi menceritakan mulai dari tahun 2002 mencoba melukis dengan pon-pon. Tapi kalau sebelumnya melukis dengan cat air biasa ya? Sebelumnya awal-awal tuh masa kecil cat air, kemudian oil cat minyak. Terus sekarang itu banyak lukis di toko juga tersedia itu akrilik. Jadi kebanyakan seniman sekarang melukis itu pakai akrilik, lebih praktis, mudah dan tidak mencampur. Betul. Lalu kalau melihat apa yang membuat Mas Medi akhirnya melukis dengan bahan pon-pon, mungkin bisa sambil diceritakan juga ya nanti. Sambil melukis? Ya, boleh. Persiapannya enggak? Boleh Mas Medi. Jadi apa namanya? Dari awal itu apa yang membuat Mas Medi itu terinspirasi akhirnya pon-pon? Ada kunyit lah segala macam. Ini pon-pon apa? Kunyit atau kunir. Sebenarnya tahun 2000-an itu saya banyak menanam pohon. Jadi pohon tanaman obat. Tanaman obat-obatan itu ya? Lebih dari 200 tanaman itu saya tanam, termasuk kenapa? Di Jawa itu banyak ini apa umbi-umbian kayak empu, pohon ini banyak. Kenapa Mas Medi menanam itu? Apa karena memang kebutuhan? Ada tetangga yang selalu berteman itu mereka juga suka tanaman. Akhirnya saya juga menanam. Nah, saya nggak tahu untuk apa ya, sedikit-sedikit ada untuk ini untuk apa. Terus yang jelas saya suka pelestarian gitu. Jadi tanaman yang agak langka di tempat saya tanam banyak. Dan ini juga tanaman asli Indonesia. Asli Indonesia. Jadi patut dilestarikan. Ya. Terus dan menanam banyak pohon itu kita dapat oksigen yang segar. Jadi rumah saya ada halaman kecil, semua pohonnya sama berjubel, lalu semua bermanfaat. Betul. Ya waktu itu saya coba-coba itu dengan ini diparut gitu, lalu kemudian diperas. Ya setelah diparut lalu diperas dengan kasa gitu ya Mas ya? Ya diperas ya, disaring gitu ya, di wadah. Lalu hasilnya seperti yang sudah ada di situ. Ini ada cairan gitu. Jadi ini bisa langsung langsung diaplikasikan. Nah kebetulan tema kita adalah misteri patung unfinished Buddha. Siapakah unfinished Buddha sebenarnya Mas? Kenapa ini masih menjadi misteri dan akhirnya menjadi sosok yang akan dilukis hari ini? Ya, sebelumnya saya mau cerita kalau saya melukis tentang tema Buddha itu romantika masa anak-anak. Jadi saat lebaran itu masa kecil saya itu setelah bersilaturahmi dengan tetangga langsung ke Borobudur, rame-rame itu jalan kaki. Waktu itu 2 kilo sampai Borobudur itu ya jauh untuk anak-anak. Betul. Jadi tapi karena seneng ya. Agak sore pulang ke rumah itu senang. Jadi naik candi, yang lainnya mungkin sampai atas. Ya pemandangan saya berputar mengelilingi, lihat relief, berlelong-lelong, ada ornamen-ornamen. Lalu di puncak saya melihat banyak patung Buddha. Jadi saat turun pun saya masih mengamati. Saya selalu ditinggal oleh teman-teman saya waktu itu hanya karena mengamati banyak patung-patung Buddha di sana. Kemudian patung Buddha yang waktu itu ini tuh kan dulu dipajang di bawah pohon kenari. Ya sudah tahun lama sudah. Iya. Di pohon kenari ya saya sering lihat. Jadi dulu tuh ada sebuah patung yang diletakkan di bawah pohon.
Di dekat, saya belum tahu di bawah pohon besar, di bawah pohon besar di dekatnya Borobudur, di dekatnya Candi Borobudur. Ya, itu yang sering saya amati. Kemudian saat besar sekarang saya melukis, sebelumnya kan pakai cat minyak, pakai cat akrilik, cat air. Kemudian saya beralih ke pon-pon tahun 2002 itu tema-tema masih di relief apa 2000 sekitar 2011-12 saya melukis tentang fokus ke spesialis kepala Buddha. Jadi itu karang dari galeri yang saya ikuti. Kemudian sampai sekarang, cuman pon-pon ini saya mulai lagi, ya sebenarnya dari tahun ke tahun saya coba karena banyak orang bilang pertanyaan itu pasti hampir sama, luntur enggak? Gitu. Betul. Padahal saya sering main pon-pon tuh di tangan tuh sulit hilang ya. Apalagi kena baju ini sampai dimarahi sama orang tua gitu. Dan saya melukis untuk serius mulai tahun 2000 awal 2020. Tapi masih 1-2. Kemudian saat kemarin ada wabah virus COVID-19, saya nggak bisa pergi kemana-mana, mau beli material cat juga susah. Iya. Punya tabungan dikit hanya perlu yang utama kan makan gitu ya, kebutuhan pokok. Ya. Jadi saya merespon dengan berbahan pon-pon yang ada di sekitar rumah yang waktu itu tahun 2000-an saya tanam. Di sekarang rumah masih banyak. Kalau tak pakai dalam kurun waktu hampir 3 bulan itu jadi beberapa lukisan. Luar biasa. Jadi malah produktif ya, di mana memang seharusnya COVID-19 tidak membuat orang berhenti berkreativitas ya. Mas Medi contohnya ini, Mas Medi masih tetap malah berinovasi dengan Jadi saya merasa ini juga saya di rumah terus jadi lebih banyak berkarya. Untuk kita kembali ke Mbak Belet. Ini jadi kenangan. Sebenarnya ini saya hanya tahunya patung Buddha gitu. Belum tahu ini artinya. Lalu Mbak Belet itu tadi siapa? Sebentar. Terus ini patung ini menjadi romantika masa anak-anak saya yang sangat menyenangkan, menggembirakan, mengamati patung sebuah patung ini. Dan saya lukis dan saya ya sedikit pernah dengar cerita atau baca-baca sedikit. Ternyata ini Buddha unfinished Buddha. Jadi patung Buddha yang belum selesai. Kenapa belum selesai, Mas? Bagian mana yang menunjukkan ini selesai? Ini sebenarnya ada tangan ini yang masih polos ini. Ini ada masih polos terus mungkin tangan ini? Ini juga belum dipahat seperti bentuk jari-jari gitu. Terus di rambutnya ini sebenarnya hasilnya masih polos, jadi belum dibentuk ulir-ulir gitu. Saya dengar Mbak Belet itu sejak kecil. Jadi ceritanya Mbak Belet itu, ini patung ini dulu ditemukan saat restorasi pertama Candi Borobudur. Itu di dalam sebuah lorong stupa induk. Jadi berlumuran lumpur, terus diangkat. Jadi sekitar Borobudur ini Mbak Belet. Jadi kan banyak lumpur gitu ya. Oke. Jadi waktu itu karena pengangkatan itu ya. Oke, prosesnya. Lalu Mas Medi apalagi mungkin bisa sambil melukis ini Mas Medi ya. Ini sambil mengaplikasikan mendetail. Jadi ini kan sebenarnya prosesnya itu pertama hanya tipis-tipis kayak gini. Untuk mendapatkan warna yang kuat ini jadi harus ditimpa terus, ditumpuk-tumpuk terus. Hanya sekali 2 kali. Jadi yang kosong diisi terus. Ini sambil belajar melukis juga ya? Sampai puluhan kali, lebih dari 50 kali malah. Untuk ukuran segini ya bisa lama. 2 minggu itu ya kira-kira selesai dulu. Tapi nanti kalau masih kurang diolah lagi. Berapa lama untuk melukis ini, Mas Medi? Ini kan belum finish ya? Ini belum finish. Ini dari banyak pertanyaan dari mereka konsumen yang tanya tuh luntur enggak gitu. Luntur enggak itu. Saya sering melukis. Ini saya lukis dengan apa? Ini bahannya apa ini Mas Medi? Ini yang tak pakai kunyit. Yang kunyit ya. Terus tak jemur, tak biarin enggak. Saya kasih pengawet apa. Terus tanpa bahan pengawet ya? Iya, tanpa. Terus setelah itu
dia ada luntutnya dikit saat timpal lagi. Jadi proses itu bertahap terus gitu ya. Sampai warnanya itu benar-benar padat gitu. Saya pernah menyimpan gambar ini yang di kertas tahun 2002, dan berapa tahun ya? Sampai 20 tahun. Itu masih bertahan warnanya. Gambarnya Mas Medi sendiri. Ya. Dari 2002 sampai sekarang. Ya. Itu gambar apa, Mas? Ini jadi relief, ini fragmen dari Borobudur. Ini tahun 2002. Kalau boleh tahu nih berkisaran dari harga berapa nih? Kalau harga? Boleh nggak kita share di sini? Tahu, boleh. Boleh ya. Kalau harga atau harus ngomongin Mas Medi ya, langsung ini. Harga itu sebenarnya ya kayak nggak ada kisarannya. Cuman saya ikut di galeri itu. Jadi konsumennya kan turis. Betul. Untuk turis tuh mereka kadang harga yang murah tuh malah nggak beli. Jadi yang mahal yang beli. Dan mereka lebih suka mahal Mas. Jadi pakai dolar, jadi pakai USD. Ya, kalau segini ya kira-kira apa ya? Ini 500 USD. Ya sekitar 500 USD. Ya. Kalau segini, kalau mungkin yang tadi Candi Borobudur yang tadi kita pajang kan 80 kali 1 meter itu sekitar 1.200 USD. Ya. Tapi untuk orang domestik beda nanti. Apalagi saya mau menggaris bawah ya. Ya, apalagi ketemu teman itu. Jadi menyesuaikan saja. Ya lebih lengkapnya nanti bisa menghubungi Mas Medi, bisa di untuk lokal ini segini kira-kira kemarin saya hargai mulai dari kita 7 juta rupiah aja. Iya, silahkan melanjutkan Mas Medi. Kalau mungkin haus bisa minum juga. Terima kasih. Ya. Jadi memang di sini bahannya pon-pon semua, bukan hanya kunyit saja ya. Dengan proses ada 9 pon-pon. Ada 9. Paling kuat itu warnanya kunyit. Terus kemudian temu lawak, temu giring, temu ireng, temu mangga, delingo, bengkele warnanya bagus kuning. Kencur, jahe untuk aroma. Delingo, iya jahe kan nggak ada warnanya tuh Mas. Untuk pewangi, ini gini aja wangi banget. Itu apa itu? Ini delingo. Coba lihat Mas. Delingo. Ya. Jadi ini tadi ngambil di rumah di ada kolam. Iya sih ada bau-bauannya gitu ya. Apalagi di cubit dikit itu kan apa namanya? Ada aroma yang keluar. Itu untuk pewarnaan juga atau yang aroma tadi? Aroma ya. Untuk aroma kalau ya. yang ini yang itu kunyit. Jadi biasanya di musim hujan itu subur. Nanti kalau kemarau daunnya mulai menguning kayak. Kalau udah ada keringnya sini, nanti bawahnya ada rimpangnya, bisa diambil. Tapi lebih bagus pas musim kemarau. Jahe, ini jahe. Jahe juga banyak nanam, kan sempat laku tinggi gitu ya. Jahe paling mahal. Tapi saya masih banyak di rumah, sekarang rumah. Di jahe kalau udah kering gini berarti rimpangnya. Oke, sambil Mas Medi melanjutkan lukisan juga, kita break sejenak. Mas Medi silakan melanjutkan. Pemirsa tetap bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Magelang. Sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Dan masih ada sang maestro. Ini sudah maestro lokal, insya Allah lebih besar lagi tentu saja. Dan bagi Anda saya mengingatkan sekali lagi, Anda bisa join bersama kami
dan bisa mengikuti live chat di YouTube channel Magelang TV dan juga di aplikasi GPM Stream. Jadi bagi Anda yang belum mendownload GPM Stream, Anda bisa segera mendownload di aplikasi di handphone Android Anda. Dan saya juga mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Paulus yang sudah memberikan komen di live chat dan juga telah memberikan penghargaan kepada Mas Ismedi. Terima kasih banyak. Dan banyak sekali yang mengikuti live chat di channel YouTube kita. Ternyata Mas Ismedi ini ternyata cukup populer gitu. Dan juga penghargaan ini tentu saja ya Mas ya. Bagaimana ceritanya ini bisa mendapatkan penghargaan atau rekor? Dan langsung bertemu Pak Paulus ya Mas ya, tentu saja diberikan langsung oleh beliau. Dan ini menjadi salah satu inspirasi atau pelopor pelukis dengan bahan empon-empon. Awalnya tuh saya juga nggak tahu berpikir tentang sebuah rekor atau prestasi. Cuman saya melukis berbahan empon-empon itu ini ke fine art apa craft ya, atau kerajinan. Kadang saya mikir kalau fine art kayaknya juga nggak tahu, kurang tahu. Terus sebenarnya waktu itu di rumah di kampus saya itu di Dusun Tinggal itu ada mahasiswa yang datang, jadi mungkin kayak KKN. Waktunya bentar dia bertugas mendata kayak potensi yang ada di kampus saya. Terus ketemu saya ya sebelum terjadi COVID-19 itu sebelumnya. Jadi tanyakan soal lukisan dan bisa tahu ada pelukis di desa itu. Kemudian lama lagi nggak berkomunikasi. Setelah itu ya masih kadang menanyakan kabar, lukis apa atau bagaimana kabarnya. Bagaimana perkembangannya ya? Wah ini musim kemarin nggak bisa keluar apa, saya lukis jamu. Oh bagus ya. Dia minta data-datanya kayak apa, banyak apa, cerita apa, tanya terus sampai ini ya ngapain? Saya berpikir, ya untuk jualan tuh musim kayak gini ya mungkin lebih susah ya, karena kebanyakan turis ya, nggak ada turis. Dan kalau untuk lokal sepertinya masih agak sulit ya Mas rasanya. Terus dimasuki musim rekor gitu. Ya waktu pernah ngomongin sebuah musim rekor di Indonesia. Musim rekor di Indonesia. Salah satunya masuk ada usulan dari dosennya si mahasiswa itu, ini Pak Medi ada lembaga prestasi Indonesia. Kemudian saya diusulin ke sana. Gitu. Saya mungkin nggak ada sehari langsung ditulis sama Pak Paulus Pangga. Masya Allah. Beliau bilang selamat, salam prestasi. Jadi kapan Anda siap? Saya ikut merasa bangga sekali. Kapan Anda siap untuk kami berikan sebuah piagam penghargaan. Jadi lukisan Bapak yang berbahan empon-empon itu belum ada di rekor kami. Ada batik di Indonesia, ada batik yang memakai bahan kunyit itu di suku Baduy. Beliau bilang seperti itu. Tapi untuk lukisan belum ada, dan ini pelopor ya. Di sana hanya kunyit. Sementara saya pakai 9 bahan empon-empon. Jadi lebih komplit semua empon-empon. Makanya pelopor pelukis dengan bahan empon-empon dan telah diberikan penghargaan oleh Bapak Paulus Pangka yang kebetulan saat ini mengikuti live streaming kita, dan beliau juga barusan komen terima kasih banyak Bapak Paulus Pangka dari Lembaga Prestasi Indonesia Dunia. Silahkan lagi dilanjutkan Mas Medi. Senang sekali ya Mas akhirnya mendapat pengakuan dan juga prestasi atau rekor. Membayangkannya jelas setiap harinya itu dengan kondisi apapun ya, namanya pelukis ya tetap seperti kalau misalnya kerja, jadi kita harus melakukan ada jamnya karya harus berkarya. Jadi nggak bisa membeli cat atau dengan bahan-bahan yang harus beli di toko, pakai aja yang ada di rumah apapun. Salah satunya empon-empon ini, jadi kan nggak harus beli. Betul, dan Mas Medi sendiri juga menanamnya kan di rumah, jadi keren sih. Jadi kayak jamu yang biasa dipakai di seluruh Indonesia gitu ya, untuk menjaga kesehatan.
juga bisa untuk melukis. Masya Allah, keren sekali. Dan saya jamu itu saya baca di sebuah dengar atau baca dikit-dikit di sebuah buku itu penggunaan jamu pohon-pohon sudah dari sejak masyarakat Jawa kuno. Itu kan tergambar di relief dasar Candi Borobudur. Jadi ada pengolahan tentang jamu, jadi mereka melakukan pengobatan dengan jamu-jamu, ada pertanian, di situ digambarkan. Jadi jamu sudah dipakai sejak zaman nenek moyang. Sejak zaman nenek moyang, dan ini memang berasal dari tanah bumi pertiwi. Ya, betul. Ya, Mas ya, jadi bangga sekali. Sebuah warisan budaya dari leluhur. Yang memang harus dilestarikan. Banyak hal yang orang lakukan untuk melestarikan. Saya salah satunya dengan melukis. Ya. Keren. Dan itu tadi ya, siapa sangka jika malah COVID-19 ini juga membuat Mas Medi lebih produktif dengan tadi menghasilkan karya kurang lebih dari 15. Sulit di saat pandemi, nggak bisa kemana-mana, takut khawatir kan dengan virus yang dari luar. Walaupun sulit tetap kreatif. Jadi apapun bentuknya kita harus maksimal berkarya. Ini mungkin bisa jadi inspirasi buat pelukis yang lain ya Mas. Ada beberapa yang bilang atau pelaku seni yang lain. Jadi sebuah karya yang inspiratif. Jadi saya memberikan contoh hal yang sederhana aja yang ada di lingkungan saya sendiri, memakai bahan yang sederhana. Dan sederhana tapi bernilai luar biasa jika sudah diaplikasikan menjadi lukisan. Kira-kira mungkin kalau tadi lukisan Borobudur itu sekitar 1.300 USD. Ya. Kalau tulis. Kalau untuk domestik beda. Domestik beda nih janjinya Mas Medi ya. Kalau Mas Medi sehari-harinya di rumah selain melukis, ada kegiatan lain nggak Mas Medi? Saya untuk sekarang melukis. Melukis ya? Ya, hanya melukis. Ya kalau tanaman di rumah kan banyak tanaman, jadi tanaman apa aja ditanam. Saya setiap pergi kemana itu pohon yang belum saya tahu pasti tak cari di internet ini pohon apa. Dan di mana belinya harus nanam itu ya? Ya, saya sampai segitunya. Dengan tanaman. Saya ada beberapa tanaman tuh yang sampai bisa kemarin di saat susah, ada batu blok gitu. Saya bisa menjual tanaman yang ada di depan rumah itu. Jadi itu tanaman-tanaman langka. Jadi Mas Medi juga bertanam ya, selain karena bertanam juga bagian dari proses melukis. Karena tanaman-tanaman obat-obatan tadi akhirnya digunakan untuk proses melukis. Luar biasa sekali. Mas Medi, apakah dari keluarga juga seorang pelukis? Kalau keluarga sebenarnya saya saudaranya 5 saudara, semua bisa melukis. Tapi kalau bapak saya itu bukan pelukis, dulu arsitektur. Arsitek? Ya, arsitek. Gambar. Ayah beliau seorang arsitektur dan beliau jadi pelukis. Ya mungkin memang ada darah seni di sana ya, Mas Medi. Kalau dari Eyang Kapung bukan juga ya? Jadi kalau pelukis ini sebenarnya dari mana? Ini 5 bersaudara bisa melukis semua. Kalau lukis itu nggak tahu. Biasanya itu sebenarnya ada pendahulu kita seperti Mbak. Sebelum kita tuh juga seorang entah seniman lukis patung atau gamelan gitu ya. Tapi kalau dari bapak saya itu dulu katanya ada eyang itu yang jadi pelukis. Kemudian kalau Mbak Kakung saya yang dari ibu itu jadi dalang wayang. Jadi di seni. Jadi memang dari keluarga ini pelaku seni semua ya, meskipun memang bukan pelukis tapi memang ada seni di bidang lain. Silakan dilanjutkan lagi Mas Medi, kita break sejenak ya Mas Medi, ini juga minum-minum. Saya ingatkan sekali lagi bagi Anda yang masih belum mendownload GPM Stream, Anda juga mengikuti live streaming kami selain berada di YouTube channel Magelang TV, Anda juga bisa menyaksikan di GPM Stream dan bisa mendownload di
aplikasi di HP Android Anda. Sesaat lagi kami akan kembali, tetaplah bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Bangga Magelang, ruang rembuknya Wong Magelang, masih bersama Isti Medi. Ya, Mas Medi ini masih melanjutkan untuk finishing Unfinished Buddha. Jadi misteri di balik Unfinished Buddha ini ada Mbah Belet, ya Mas Medi. Mas Medi tahu cerita-cerita ini dari yang Kapung ya? Ya, sebenarnya. Atau menyaksikan sendiri? Wah, sudah lama juga berarti. Kalau cerita ini kan dari kecil. Borobudur ada cerita legenda ya, yang katanya Borobudur bikin seharian atau hewan macam-macam, termasuk patung Buddha itu yang hidup gitu. Jadi sebetulnya kan batu yang terbuat dari batuan yang keras, tapi kenapa kita melihatnya jadi lembut seperti itu bukan bahan batuan. Ternyata ya sebuah pencapaian ya. Lokal jenius seniman waktu itu bisa menaklukkan sebuah benda keras jadi karya yang seolah-olah itu lembut. Untuk Borobudur sendiri itu di zamannya sudah sangat maju. Jadi seniman waktu itu karena Borobudur kan bentuknya bukan bentuk yang realis tapi dekoratif. Sedangkan di Eropa atau di mana itu kita masih realis. Jadi di Borobudur sendiri relief-reliefnya itu sudah masuk ke sebuah aliran yang baru. Jadi kalau melukis itu kan seharusnya dari realis dulu, nanti baru mau ke abstrak atau ke apa kemana, di aliran yang kontemporer atau apa. Jadi Mbah Belet ini sebenarnya ini bentukan dari bukan kayak realis lagi, jadi sebuah pencapaian gitu ya. Meskipun ada yang bilang Mbah Belet itu atau Unfinished Buddha itu lukis itu patung yang nggak selesai, lalu ditinggalkan, dibuang atau dimasukkan di stupa induk itu. Iya, makanya akhirnya ada pengangkatan itu tadi ya. Jadi saya juga pernah mematung, jadi tanah liat itu dibakar sampai misalnya jadi keramik atau apa itu tembikar. Itu ada beberapa karya itu yang nggak jadi, kadang ya udah diselesai dibakar itu maksudnya disimpan sendiri. Bahkan yang saya sukai kadang patung yang nggak terlalu perfect semua. Jadi ada ketertarikan sendiri di Mas Medi itu untuk melukis unfinished patung tadi ya. Jadi kalau seniman atau pelukis atau pelukis saya gambarkan. Kadang saya nggak tahu lukisan jadinya itu seperti apa. Kadang ada mereka masih ada di dalam angan-angan ya. Tapi mereka yang lihat itu bahkan lebih tahu ini udah selesai, padahal saya belum. Karena kadang saya itu melukis tuh kalau dituliskan terus malah nggak jadi bagus, jadi jelek. Jadi saya lihat Buddha Unfinished itu sesuatu bentuk yang menurut saya kayak paripurna yang sangat namanya pencapaian yang sudah melampaui batas itu ya. Jadi menggambarkan bahwa
kesempurnaan itu tidak digambarkan dengan utuh. Tidak digambarkan dengan utuh. Wah, luar biasa sekali ini. Karena apa tuh kayak lukisan. Sangat filosofis sekali ya. Lukisan tuh misalnya lukisan pemandangannya sangat indah. Itu kalau digambarkan ya bahkan sampai detail seperti apa, tapi orang masih kurang. Tapi lama-lama jadi abstrak, malah mereka mengagumi. Malah mengagumi dan lukisannya abstrak atau mungkin patung. Itu malah ini budaan finish yang terlihat. Harganya jadi sudah melewati realis lalu ke bentuk yang lebih jauh lagi. Lebih abstrak jadi tadi ya. Sampai enggak bentuknya itu bukan yang real. Real atau bukan realis tadi. Tapi pencapaian itu kan melalui proses. Jadi semua tergantung pada diri kita sendiri, bahwa sebuah kesempurnaan itu tidak sesuatu yang bagus, yang indah itu ya kembali ke diri kita sendiri. Jadi, bagaimana melihat itu ya Mas ya, sebagai sebuah kesempurnaan. Ya, jadi perilaku kita sendiri semua kembali ke diri kita sendiri. Wah, ini jadi belajar kehidupan juga ini sama Mas Medi. Mas Medi, kalau di Unfinished Buddha ini dari bahan apa aja nih melukis ini? Kalau yang khusus ini, apakah 99 ornamen tadi ini juga? Yang tak pakai, ini yang nggak ke bawah itu, ini ada jahit, yang nggak ke bawah mungkin kencur, atau mungkin karena ada beberapa pohon-pohon yang hampir mirip. Misalnya kayak kunyit sama bengkleng, ya agak berbeda. Kunyit sama ini temulawak. Iya, temulawak sama saya yang penting. Temulawak sama temu mangga itu hampir mirip. Tapi yang mirip warnanya tapi beda baunya kan? Mirip beda. Bentuknya. Iya. Oh, ini temu ireng hampir mirip. Temu ireng. Warnanya hampir kayak jahe gitu ya. Agak abu-abu gitu. Abu gitu. Ini warnanya bagus ya. Kuning ini apa Mas? Itu bengkleng. Ini bengkleng. Terus yang beda sendiri nih paling gede. Apa itu Mas? Temu giring. Coba lihat Mas. Ini warnanya juga kayak bengkleng. Itu warnanya kuningnya agak muda. Oh, kalau bengkleng kan kuningnya lebih terang ya. Agak keren gitu ya. Seperti ini. Saya pakai untuk warna-warna coklat tuanya ini pakai kunyit. Pakai kunyit yang coklat. Saya nggak sengaja pernah nyimpen di kulkas sampai lebih dari setahun. Apa yang disimpan di kulkas sampai setahun itu Mas? Sampai sama istri. Ini kok apa isinya? Apa yang kamu simpan ini? Iya, ternyata warnanya jadi gelap. Saya dan malah lebih bagus dari ya? 1 tahun. Ya sampai untuk menegaskan warna-warna jadi pakai yang sudah simpenan lama. Betul kemahalan sebuah karya ini melalui proses yang seperti itu ya. Ada bahan yang tersimpan selama 1 tahun. Itulah nilai seninya ada di sana juga. Untuk ngisi warna yang tengah-tengah yang udah pakai temu giring, warnanya agak muda. Apa yang dilakukan Mas Medi kalau stuck, kehilangan inspirasi atau apa ya istilahnya mungkin? Kalau atau nggak pernah? Ya sebenarnya setiap manusia pasti mengalami. Ada proses itu pasti ya. Semangat itu kan nggak setiap hari. Kalau semangat terus. Jadi pasti orang juga capek lelah, tapi kita juga bisa mensikapi dengan yaitu di halaman saya masih ada lumayan banyak tanaman yang berbeda-beda. Jadi setiap saya pagi bangun tidur melihat tanaman yang satu itu tumbuh tunas itu merupakan suatu kebahagiaan. Ternyata kamu subur, saya perhatikan. Dan besok lagi saya perhatikan, ternyata saya dengan mempunyai banyak tanaman itu ya juga seperti hiburan, refreshing buat saya. Jadi ya misalnya bosan mungkin saya bersihin dikit, saya siram. Mungkin kalau kurang pupuk saya pupuk dengan yang bahan alami. Jadi saat tumbuh subur dia membuat ada kesemangat. Jadi membuat bahagia. Jadi saya kembali melukis lagi. Jadi itu seiring ya. Jadi dengan tanaman saya melukis itu cukup ya. Benar-benar dan cukup membuat energi. Ya terkadang juga harus pergi jauh, tapi kalau musim dingin kan enggak. Tapi sebenarnya kalau jauh. Kalau jujur melukis itu kalau sudah ada bahannya, melukis terus cuma nggak bosan.
Karena ada yang sudah jualin sendiri. Betul. Kita hanya pelukis hanya membuat terus sebenarnya nggak bosan. Karena suka kan? Pekerjaan ini refreshing buat saya. Betul, karena suka passion atau dilakukan dengan cinta. Jadi katanya kalau udah cinta mah senang-senang aja ya, mau nggak tidur, mau berhari-hari capek pun capek nggak bakal kerasa ya Mas. Jadi kalau saya tuh melukis bukan berdasarkan mood, kadang-kadang wah lagi semangat atau lagi mood. Tapi saya bagaimana lukisan itu dikerjakan dengan maksimal. Ya melukis ya bekerja. Betul. Saya mungkin bukan seniman, tapi pekerja seni. Menggambar aja pekerjaannya. pekerjaannya. Dan seniman lah Mas Medi ini. Oke. Kenapa milih Mbah Belet sih Mas atau kembali ke tadi itu ya, jadi masa romantika masa anak-anak. Jadi saya mengamati patung ini tuh dari masa kecil saya sampai sekarang saya lukis. Ini saya lukis udah ya ada 3 kali, tapi yang berwarna pompon baru sekali ini. Oke. Saya ada ketertarikan memang di sini ya, meskipun sudah melukis 3 kali, tetap ada rasa saya melukis Mbah Belet karena sebenarnya kan bentuk-bentuk yang kayak Borobudur, candi terus tema lingkungan Candi Borobudur. Itu saya tuh melukis dengan kayak apa namanya sedikit kaku gitu. Ketika saya melukis, nah ini refreshingnya tuh saya melukis Mbah Belet. Jadi ini refreshing saya melukis jadi mengenang masa anak-anak. Nah, karena ada romantika anak-anak tadi yang muncul, jadi ada rasa suka, mengenang keindahan waktu anak-anak. Oke. Kalau saya lihat lukisan ini ya Mas ya, ini dikasih nama apa Mas lukisan ini? Lukisan ini? Ada tema atau nama gitu nggak sih selain Unfinished Buddha atau Babel atau apa? Saya kasih judul aja Beautiful Life. Jadi kehidupan yang indah. Kehidupan yang indah, beautiful life. Masa kecil itu masa yang indah. Masa yang indah. Jadi menggambarkan kehidupan masa kecil yang indah. Karena kalau saya judulnya yang keseharian saya aja. Jadi sesuatu yang menarik, yang bagus. Atau misalnya pagi hari. Kalau yang Borobudur itu apa Mas? Ini ya apa ya judulnya? Nggak apa-apa Mas, nggak usah diingat. Ya misalnya apa Borobudur in the morning misalnya. Borobudur in the morning. Kalau ini ada Beautiful Life karena menggambarkan masa anak-anak. Kalau dilihat ini sepertinya kalau menurut saya kan udah selesai, tapi ini menurut Mas Medi belum selesai. Nanti masih akan diselesaikan lagi. Setelah jeda pariwara berikut ini, pemirsa jangan kemana-mana, jangan beralih dari tempat duduk Anda, masih langsung tetap streaming di live channel YouTube kami di Banglang TV dan juga di TV Amstream. Kembali sesaat lagi.
masih bersama kami di Studio Magelang TV di Bangga Magelang, ruang rembuknya Bom Magelang. Dan masih bersama Isting Medi. Kali ini Mas Medi sedang menulis sesuatu ya, sedang menempelkan sesuatu Magelang TV, karena memang sedang dilukis ketika berada di Magelang TV. Mas Medi, ini lukisannya ini apa yang kurang? Kalau saya lihat kok kayaknya udah selesai, Mas ya. Ya, nanti kurangnya perasaan saya yang kurang gitu kan, Mas Medi. Sambil ngopi dilihatin gitu. Nanti biasanya kurangnya. Jadi ada kayak proses evaluasi atau review gitu ya, Mas ya. Saya itu minum sambil makan, ngamati lukisan kira-kira kurangnya apa. Jadi melamun tuh lebih baik melamunkan lukisan ini kurangnya apa. Jadi, tapi orang ngelihat kadang kok melamun, kadang nggak bisa pandang banyak tuh lukisan. Nggak paham, Mas lukisan, ya. Dipikir ini melamun biasa, ini melamun ini melihat lukisan, membayangkan apakah lukisan ini sudah apa yang kurang. Kalau dari sini memang nggak ada background, emang polos gini ya, Mas? Ya, atau biasanya gimana, Mas? Ini jadi masuk kayak lukisan kontemporer gitu ya. Jadi background lukisan yang minimalis, jadi objeknya aja. Jadi masuk ke seni modern gitu. Jadi walaupun ini bahannya pon, tapi saya juga mengaplikasikan itu bahwa lukisan juga masuk ke kontemporer, lukisan yang sekarang kontemporer, gitu. betul, yang bisa diterima juga dari semua kalangan gitu. Iya, keren sekali. Silahkan, mungkin perlu dilanjutkan nggak ini? Atau emang udah selesai ya ini? Harus ngopi dulu. Apa perlu kita pesan kopi habis itu kita lihatin, Mas? Kalau kan lukisan itu sebenarnya kalau udah enak dilihat, luwes sudah dibiarkan aja. Enak dilihat siapa dulu, Mas? Ya, Mas Medi. Ya. Kalau kami mah yang lihat bagus-bagus saja kan. Jadi kira-kira udah enak, luwes itu sudah biasanya. Oke. Dan nanti saat bisa juga ini nanti dilihat tamu, oh ternyata kurang gimana itu. Ya saya perbaiki lagi gitu. Ada juga tamu yang membuat request, mungkin ada hal-hal ada respon dari beberapa tamu, apalagi tamu orang asing yang mereka juga sebuah kurator atau kolektor sebuah pemerhati seni, itu kan lebih tahu. Jadi, dari mana aja yang sudah membeli atau mengoleksi lukisan Mas sudah Medi? Banyak ke Eropa ya. Jadi seperti Amerika, Inggris, Prancis, Swiss, Spanyol, ada Turki, ya Asia juga banyak, Asia, Malaysia, Singapura, yang lokal. Indonesia nggak ada jangan-jangan? Indonesia ada, Jakarta, Surabaya, Magelang ada. Wah, luar Magelang biasa ada sekali. dan sudah ngoleksi beberapa lukisan saya. Luar biasa sekali. Nggak salah memang Mas Medi ini mendapatkan penghargaan dari Museum Rekor. Dan memang luar biasa sekali juga prestasinya, ini sangat menginspirasi teman-teman. Mas Medi di rumah itu ada komunitas ya, seni lukis saya atau gimana? Di Borobudur saya tergabung dengan sebuah komunitas seni rupa KSBI, komunitas KSBI, komunitas seni budaya seperti itu. Seniman Borobudur Indonesia. Saya bagian humas. Sementara ini. Jadi tetap juga aktif dalam berorganisasi. Ya, jadi ada dukungan support dari teman-teman, bukan hanya dari keluarga, dari banyak pihak. Dari lukisan cuma ada berapa lukisan yang sudah Mas Medi lukis kalau ingat? Kalau semua dari air, dari minyak, dari akrilik, ribuan nggak? Kalau ribuan kurang tahu. Belum ya? Tapi untuk mendekati ribuan sudah. Sebenarnya sudah. Ya. Kalau khusus untuk empon-empon sendiri? Empon-empon di waktu hampir 4 bulan saya melukis sekitar 17 lukisan. Jadi ukuran yang 40 kali 60 cm, ukuran yang 1 meter, yang 1-2 meter. Oke. Sebenarnya satu lukisan ini 2 mingguan selesai. Masa melukis ini kan nggak harus dilukis harian ini terus, tapi ada yang lain. Ada yang kecil juga. Jadi 17 itu ada yang lukisan kecil. Kecil juga. Kalau Mas Medi itu kan tadi sempat cerita nih, ini adalah
tadi unfinished Buddha atau Bablet itu sesuatu yang mengingatkan Mas Medi tentang masa kecil atau sesuatu yang benar-benar unforgettable momen yang tak terlupakan, makanya ini disebut beautiful life. Tapi adakah satu lukisan yang benar-benar Mas Medi ini favorit banget atau ini tuh maestro saya gitu? Maksudnya satu lukisan ini adalah the best of Isting Medi gitu. Ada nggak? Kalau saya kalau musim ini mungkin favoritnya yang lukisan ini. Tapi yang kemarin-kemarin juga ada. Jadi untuk the bestnya, misal saya boleh berusaha melukis yang saya bukan hanya satu lukisan itu nggak ada. Tapi setiap musim misalnya yang pas setiap musim ada satu yang bulan setiap tahunnya itu ini yang menurut saya itu paling saya sukai. Terkadang saya simpan, terkadang juga udah dijual aja. Apa itu Mas selain ini? Ya Borobudur. Saya kebanyakan tema candi Borobudur. Jadi kalau nggak kepala Buddha, Borobudur, Candi. Ya sedikit ada kehidupan sosial masyarakat di Borobudur waktu itu. Ini juga mengenai ini juga ya itu yang saya sampaikan. Karena ini juga sebuah teknis yang saya lukis waktu anak-anak itu dulu tuh memasak itu bisa ramai-ramai, tetangga juga ikut. Jadi saat meracik sayuran atau mengiris kafe apa itu mereka bantuin. Dan budaya itu sekarang nggak ada. Jadi mungkin ada masak di dapur ngumpet sendiri. Mungkin ada hajatan, betul kecuali hajatan aja ya, kecuali hajatan aja mungkin rame-rame. Tapi kalau untuk bersosial sekarang agak kurang ya Mas ya. Atau memang karena COVID ya, social distancing mengalami. Oke, kalau dari COVID ini, apa menurut Mas Medi selain hikmah bahwa Mas Medi bisa menghasilkan karya begitu banyak? Hikmah. Kalau saya tuh yang jelas kalau di saat musim pandemi ini kita mengikuti protokol dari pemerintahan. Kita mematuhi ya di rumah, stay di rumah, berkegiatan di rumah, kerja di rumah, beribadah di rumah, saya ikuti semua. Dan juga ini tadi ya tetap cuci tangan itu social distancing, protokol kesehatan. Di situ nggak menciutkan pikiran saya, terus nggak bisa ngapa-ngapain. Justru saya di rumah itu malah banyak berkarya. Gitu. Betul. Banyak ada di sekitar rumah saya tinggal ngambil, saya melukis. Jadi waktu 3-4 bulan itu saya benar-benar banyak di rumah melukis itu. Iya. Ya ada yang sudah terjual, satu lukisan terjual. Mungkin ada yang ingin disampaikan juga kepada pelaku seni di luar sana yang agar tetap terus berkarya dan juga berinovasi walaupun di tengah pandemi. Walaupun mungkin sekarang sudah memasuki babak baru ya, new normal. Apa yang ingin disampaikan Mas Medi? Kalau saya contohkan saya sendiri. Jadi di saat musim pandemi, ya di saat sulit susah, semua orang ya hidup itu bisa makan udah alhamdulillah, kecuali punya tabungan yang banyak. Tapi bisa kreatif tuh di saat sulit itu bukan berarti terus berhenti kreatif. Jadi hal apapun kita melukis atau berkarya atau punya bahan, pasti ada di sekitar kita tuh yang bisa dipakai. Jadi misalkan memerlukan alat atau media apa, tapi pasti ada. Contohnya dari pohon-pohon ini. Jadi ini nggak beli semua, ambil di rumah. Jadi ya tetap berkarya walaupun kondisi apapun ya. Selalu ada jalan ya. Selalu ada jalan. Jadi kita harus berusaha. Terima kasih banyak Mas Medi, luar biasa sekali dan juga sangat inspiratif. Seperti Mas Medi katakan, bukan hanya lukisannya saja yang inspiratif, tetapi sosok Isting Medi juga sangat inspiratif bagaimana mengajarkan tentang kehidupan, terus berkarya dan juga tidak berhenti untuk berusaha. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi Mas Medi dan pemirsa di rumah, seperti apa yang dikatakan Mas Medi tadi bahwa sosok unfinished Buddha dalam patung yang dilukis Mas Medi ini, bagaimana kita melihat kesempurnaan di dalam itu tergantung bagaimana cara kita melihatnya. Memang tidak ada yang sempurna di dunia ini, tapi bagaimana cara kita memandang atau bagaimana cara kita melihat sisi kesempurnaan, itulah yang penting. Saya Fitri Ramadhani, sampai jumpa.